Minasang konnichiwa. Pada pelajaran ke-8 ini kita akan membahas lebih jauh tentang deskripsi waktu, jam, menit, detik, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan dua tokoh, yakni Tommy dan Anna. Keduanya sama-sama ingin masuk ke gedung bioskop. Menunggu acara tiba, mereka bercakap-cakap sebentar di ruang tunggu studio bioskop. Apa kira-kira yang mereka perbincangkan selama menunggu film dimulai? Mari kita simak ilustrasi dialog singkat berikut ini. 映画は何時からですか？ 3時からですよ。3時。今何時ですか？今2時40分ですね。じゃあ20分ありますね。そうですね。私ポテトチップス買います。あ、いいですね。私は飲み物を買います。 Dalam dialog tadi Tommy bertanya, eiga wa nanji kara desu ka? Adalah ekspresi atau ungkapan seseorang apabila dia ingin memulai sebuah pembicaraan. Kata ini juga dipakai untuk mengingat-ingat sesuatu yang lupa-lupa ingat. Ketika kita ingin menyebutkan nomor telepon, alamat si Anu atau si Anu, kita memulai pembicaraan dengan ungkapan dan O nya diperpanjang. Seperti itu lagunya. Dan yang perlu diingat bahwa bahasa Jepang tidak memiliki banyak aksen, juga tidak memiliki banyak bunyi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah irama atau lagu dalam melafalkan tiap kata dalam tata bahasa Jepang. Jadi lagu ketika kita berbicara dalam bahasa Jepang ini akan menjadi sangat penting karena akan menentukan makna daripada kata yang kita ucapkan dalam kalimat tersebut. Jangan sampai kemudian kita nggak memakai nada, tidak memakai irama yang pas sesuai dengan dialek Jepang, maka akan menjadi sulit untuk difahami. Eiga artinya film bioskop dalam hal ini yang akan ditonton oleh Tommy dan Anna. Wa adalah partikel yang menandakan pokok kalimat atau topik. Nanji terdiri dari dua kata, yakni nan yang berarti apa dan ji yang berarti jam berapa. Kara adalah mulai jam berapa. Des akhiran sopan dalam kalimat, dan ka adalah partikel yang mengindikasikan sebuah pertanyaan. Eigo wa nanji kara desu ka? Jam berapa filmnya dimulai? Kemudian Ana menjawab, sanji kara desu yo. San artinya 3. Seperti yang telah saya sebutkan kemarin, urutan bilangan mulai dari jam 1 sampai jam 12. Sang 3 ji jam, berarti jam 3. Sanji kara desu dari jam 3. Des partikel sopan di akhir kalimat, kemudian diakhiri dengan yo. Yo di sini adalah untuk mempertegas sebuah informasi. Anak ingin memberitahu atau memberi informasi pada Tommy bahwa filmnya dimulai dari jam 3. Kemudian Tommy menyambung lagi, sanji. Ini sama seperti tadi ya. Kalau diterjemahkan secara bebas, jam 3 ya. Begitu artinya. Jadi jam 3 ya. Sanji. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Ima artinya sekarang. Nanji sama seperti tadi, jam berapa. Desu ka sama seperti tadi juga, partikel sopan yang diberi imbuhan ka yang merupakan kalimat pertanyaan. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Kemudian Ana menjawab,
Ima niji yoju pung desu ne. Nah, di sini ada bilangan jam yang disebutkan sekaligus menitnya. Ima niji. Sekarang jam 2. Ni adalah 2. Niji jam 2. Yoju pung. Yo artinya 4. Pung artinya menit. Yoju pung. Yoju yo 4 ketika diberi imbuhan ju menjadi 40. Jadi yoju 40. Pung adalah menit. Jadi yoju pung adalah 40 menit. Desne adalah partikel di akhir kalimat yang artinya kira-kira kan. Sekarang jam 2.40 menit kan? Seperti itu artinya. Untuk menyebutkan bilangan menit ini dalam kata bahasa Jepang, ada perubahan mulai dari 1 menit hingga 10 menit. Kadang bisa menjadi pung, kadang bisa menjadi fung. Untuk itu mari kita urutkan kata bilangan mulai dari 1 hingga 10 menit. Perubahan antara fung dan pung coba diingat-ingat dan dihafal. Sekarang mari kita sebutkan mulai 1 menit. Ich pung, ni fung, sam pung, yo pung, go fung, dok pung, nana fung, hachi fung, kyu fung, dan ju pung. Untuk angka yang lebih dari 10 tinggal kita cari pembilangnya. Kemudian Tommy berkata lagi, jia ni ju pung arimasu ne. Nah, masih ada waktu 20 menit kan gitu. Jia artinya nah. Ini adalah ungkapan ekspresif ya. Ungkapan ekspresif untuk menunjukkan kondisi emosi seseorang ketika mendapati ada luang waktu, maka dia akan bilang nah, atau kebetulan, atau masih ada waktu, seperti itu. Ni ju pung. Ni 2, ju 10, jadi 20. Ketika ni digabung dengan ju maka akan menjadi 20. Ni ju pung. Arimas artinya ada. Ini untuk menyebutkan benda mati ya, arimas. Tapi kalau untuk menyebutkan benda hidup kita pakai imas. Jadi karena waktu adalah benda mati maka disebut arimas. Di situ ada penegasan ne juga. Ne artinya kan. Masih ada waktu 20 menit kan? Gitu. Kemudian Ana menjawab, "Sau desu ne." Artinya iya betul atau begitulah. Sau desu ne, mengafirmasi pernyataan dari lawan bicara kita. Berarti kita menyetujui apa yang dia ucapkan. Sau desu ne. Kemudian Tommy berkata, watashi potato chipusu kaimasu. Watashi artinya saya. Potato adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti kentang. Ini berasal dari kata potato ya. Chipusu. Chipusu ini juga serapan juga dari kata crispy, berarti kerupuk kentang. Kaimas artinya membeli. Watashi potato chipusu kaimasu. Saya akan membeli kerupuk kentang. Kemudian Ana menjawab, ii desu ne. Ini hampir mirip seperti hai, cuma bentuknya informal. Artinya kalimat afirmatif yang berarti iya. I desu ne berarti baguslah. Berasal dari kata i yang berarti bagus, kemudian diperkuat dengan akhiran desu ne. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. I desu ne. I desu ne. Kemudian Ana melanjutkan, watashi wa no mimono wo kaimasu. A adalah
kalimat ekspresif juga merupakan kata seru dari oh iya. Seperti itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Watashi wa artinya saya. No adalah partikel penghubung kata benda. Mimono wo adalah minuman. Sedangkan kaimas sama seperti tadi artinya adalah membeli. Untuk menyebutkan 1 jam yang lalu adalah kita pakai kalimat ichi jikang mai. Jadi jam ketika berdiri sendiri tanpa imbuhan keterangan kita memakai jikang. Ichi jikang mai, 1 jam yang lalu. Kemudian jika kita ingin menyebut 1 jam mendatang, maka kita memakai ichi jikang go untuk menyebut 1 jam mendatang. Untuk menyebut 1 jam saja, ketika kita ingin meminta waktu dan lain sebagainya, kita memakai tata ichi jikang. Kalau untuk menyebutkan detik, ini tidak ada perubahan mulai dari 1 hingga 30 detik. Ya, ini kita tinggal menambahkan bio, ichi bio, ni bio, sam bio, dan seterusnya. Kemudian apabila kita ingin menyebutkan 1 jam setengah, maka kalimatnya adalah ichiji sanjupung, 1 jam setengah. Untuk menyebutkan pukul 5 lebih setengah, maka kalimatnya adalah goji sanjupung. Atau kita juga bisa memakai kata hang untuk menyebutkan setengah. Misalnya jam 5.30, maka kalimatnya adalah gojihang. Gojihang adalah pukul 5 lewat 30 menit. Hang artinya setengah. Di negara kita memakai satuan mulai dari angka 1 hingga angka 24 untuk menyebutkan atau mendeskripsikan waktu dalam bentuk jam. Jadi ketika disebutkan pukul sekian dan sekian, kita akan tahu waktu itu menunjukkan siang atau malam. Kalau di Inggris ada AM, ada PM. Tapi kalau di Jepang, untuk menyebutkan waktu jam 12 siang hingga jam 12 malam disebut dengan istilah gongo. Sedangkan untuk menyebutkan waktu jam 12 malam hingga jam 12 siang disebut dengan istilah gozeng. Jadi kalau ada istilah gozenchu, itu berarti besok pagi. Atau ketika ada yang bilang gozeng kuji, berarti jam 9 pagi. Jadi antara gozeng dan gongo ini kita bisa mengetahui apakah waktu itu jatuh pada 12 siang hingga jam 12 malam ataupun sebaliknya. Orang Jepang itu paling tepat waktu. Mereka akan datang 5 hingga 10 menit sebelum acara dimulai. Baik itu dalam rangka bekerja, ke kantor, bersekolah, atau mengadakan perjanjian dengan seseorang. Jika perjanjian dilaksanakan jam 8, maka jam 8 kurang seperempat mereka pasti juga sudah ada di tempat. Mereka sangat menghargai waktu. Jika Anda terlambat masuk kantor atau sekolah 2 kali tanpa pemberitahuan, maka Anda akan terkena sanksi moral, yakni kehilangan kepercayaan. Bos Anda, guru Anda, atau atasan Anda tidak lagi mempercayai Anda sebagai karyawan yang loyal terhadap jam kerja. Waktu adalah sesuatu yang sangat vital di Jepang. Mereka sangat menghormati waktu. Jadi mereka sejak kecil sudah digembleng untuk mentaati waktu. Mereka akan selalu taat terhadap sedetail-detailnya aktivitas. Jadi aktivitas apapun, jika sudah diprogram, sudah dididik sejak dini untuk mentaatinya. Baik itu waktu makan, waktu tidur, waktu belajar, waktu berangkat sekolah, dan lain sebagainya. Itulah Jepang. Sekarang kita masuk seksi onomatope. Coba perhatikan video singkat berikut ini. Sunyi, sepi, tak ada suara apapun. Dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah
shin. Atau ketika Anda melucu, mencoba menyampaikan kata-kata lucu tapi nggak ada yang ketawa, maka itu juga disebut dengan shin. Dan sekarang kita masuk sesi terakhir, yakni oboite kudasai, menghafal hiragana. Ma, mi, mi, mu, mu, me, me, mo, mo, Hai, Kiwa kukumade desu. Owarimashou. Mata aimashou.